Gak ada deh yang namanya monogami. Pokoknya gue pengen, kita sebagai seorang laki-laki, kita ini pemburu, man. Kita ini harus punya cewek di mana-mana, bro. Gitu segala gitu. Yeah. Itu naluri our animal instinct aja gitu. Kalau berbicara tentang soal Daniel Mananta, of course pasti nggak lepas dari spiritual life, Sure. ya kan? Sebenarnya dari sejak kecil, apa masa kecil tentang spiritual yang paling diingat oleh Daniel? Wow. Are you already this kind of spiritual person? No. Gue waktu kecil tuh sama sekali nggak spiritual. Actually, gue kayak baru spiritual ini karena ketemu sama Viola deh. Gila. Iya. Pernikahan akan membuat lu menjadi lebih spiritual. Kalau nikahnya dengan orang yang benar. Enggak. Karena gila berantemnya itu kayak gue nggak bisa curhat ke siapa-siapa lagi kecuali ke Tuhan. Iya. Asli pernikahan akan merubah seseorang dan ngerubah diri lu menjadi lebih spiritual. Asli pernikahan dan parenthood lah itu akan merubah lu menjadi spiritual banget gitu menurut gue. Jadi waktu kecil gue tumbuh di Pluit gitu, sebuah negara kecil di utara Jakarta. Yang makanannya enak, banyak makanannya enak. Tapi I think konsep ketuhanan pun juga gue nggak terlalu ngerti gitu. Basically Tuhan itu yang gue pelajarin dari nyokap gue dan yang gue pelajarin dari sekolah, gue pelajarin dari guru sekolah minggu dan yang gue pelajarin dari pastor gitu, Romo gitu. Jadi I think gue nggak punya hubungan intim itu sama sekali. Like mungkin dulu gue ngefans sama New Kids on the Block ya. Oh iya. Jadi ya gue taunya Yesus sama Tuhan sama seperti gue tahu New Kids on the Block. Ya, kira cuma yang cewek-cewek doang yang ngefans New Kids on the Block. Enggak, step by step. You baby. Jordan lah. Brian McKnight itu bukan ya? Bukan. Ada Jordan sama adiknya itu Jordan Knight gitu. Iya, dan lupa. seterusnya. Oh my goodness, lupa namanya. Donnie Wahlberg. Oh iya, ada ya. Betul. Atau ada. Mark Wahlberg Oh iya. Oh my goodness. Somehow. Oke. Lewat. So masa kecil gue itu benar-benar sangat tidak spiritual sama sekali. So I think gue baru ngejawab itu lah. Jadi so. Oke. But something interesting. Something interesting. Gue inget saat itu gue lagi berenang, nyariin nyokap gue di kolam renang. Mungkin gue umur 6 tahun atau 7 tahun. Mungkin lebih kecil lagi kali, lupa gue. Intinya gue belum bisa renang. Ketika gue nyari nyokap gue, I don't know why, what happened. I was young and dumb, I was stupid. Gue nyari nyokap gue di kolam renang, gue nyemplung lah di kolam renang dewasa dan gue gak bisa berenang. Dan itu gue kelelep banget gitu. Nah, ketika gue lagi megap-megap kayak gitu, and for some reason kayak ada 2 cewek gitu, I think yang seingat gue, mereka lagi berenang, ngomongnya juga pakai bahasa Hokkien. Gue juga nggak tahu mereka pakai bahasa Mandarin atau Hokkien gitu ya. Pokoknya lagi berenang gitu, dan arusnya itu kayak membawa gue ke tepi sehingga gue bisa berpegangan sama tepi dan gue kayak gitu kan. Nah. Akhirnya gue yang kayak balik badan, gue pengen bilang terima kasih sama si perempuan tersebut. Nowhere to be found. Gak tau, gue ngerasa maybe that was a spiritual experience. Bukan spiritual relationship ya, spiritual experience yang sempat gue alamin. Tapi I don't even know. Mungkin karena gue masih kecil aja dan habis itu ternyata si 2 perempuan itu ada gitu. Karena dua-duanya tuh kayak lagi sambil berenang sambil ngobrol. Berenang ngobrol. Jadi gue ingat gitu. Tapi karena arusnya itu yang membuat itu gitu yang buat gue ini. Jadi gue so I don't know. Menurut gue kemarin gue juga baru ngobrol juga kan sama temen gue ini. Semua orang adalah orang yang spiritual. Gue gak peduli lo orang ateis, lo bilang lo ini adalah agnostik gitu kan, atau lo adalah whatever gitu. Gue taunya kalau misalnya nanti gue mati,
semua akan gelap gitu ya. Ya udah lu boleh ngomong seperti itu. Yuk, gue tantang lu ke kuburan jam 3 pagi. Nongkrong di situ. Men, pasti takut. Karena apa? Mereka takut sama spirit, bad spirit. Aduh gimana nih? Ya, jadi in a way we are, kayak tadi lu bilang, we are made of spirit. Kita punya spiritual di dalam diri kita. Kita pasti punya spiritual experience yang menimpa hidup kita. Sekarang saatnya have a spiritual relationship. Kayak gitu, naikin spiritual health, kayak gym tadi itu, physical health ke gym, mental health baca buku Mary Riana, ya kan, spiritual health nonton Daniel tetangga kamu. Exactly. Okay. Tapi what is your spiritual health routine biasanya dilakukan? Ya, spiritual health routine gue bahkan sekarang ini ngobrol sama lo ketika gue lagi ngomongin soal Tuhan, it's part of me in the gym. You know what I mean? Like gue nggak bisa bilang rutinitas gue setiap hari karena itu akhirnya jadi sebuah ritual buat gue. Atau rutinitas gue takutnya ketika gue skip ritual tersebut, gue langsung ngerasa dosa dan gue langsung ngerasa tertuduh gitu kan. Kayak wah Nil, lu lupa nih baca Injil pagi ini gitu kan misalnya. Oh no, you know, gue dosa and everything gitu. Enggak. Gue pengen it's a lifestyle. That's true. Setiap kali gue ketemu orang, gue ngobrol sama orang, gue kirim voice note ngedoain orang, gue ngomongin Tuhan sama temen gue, nongkrong dan lain-lain, gue doa sama Viola, gue ngobrolin Tuhan sama Viola, gue ngobrolin Tuhan ke anak gue dan lain-lain. It's a lifestyle. Dan dan karena itu adalah sebuah lifestyle, itu bikin spiritual health gue itu kenceng. Tapi satu hal yang mungkin kalau misalnya ditanya satu ritual banget. Gue pernah dengar analogi ini nih. Kita ini kan sebagai manusia itu pasti emang hatinya kalau misalnya didiemin ya, nggak ke gym spiritual ini, itu pasti akhirnya ke yang buruk. Pasti udah. Oke. Anak kecil ketika lahir pasti lahirnya egois. No matter how cute they are. Pasti egois gitu. Ketika diambil mainannya pasti nangis. Udah gitu kan. Kamu harus dong sharing sama teman kamu gitu. Nggak kan. You know, it doesn't work. Karena emang kita selalu mikirin diri kita sendiri. Kita nggak akan mikirin orang lain. So, nah, untuk kita menjadi manusia gitu ya, karena itu binatang banget lah, yang benar-benar egois banget dan ya bayi seperti itu. Untuk menjadi seorang manusia, kita mempunyai Tuhan, ya kan, kita mempunyai this spiritual connection with God gitu. Nah, jadi ini yang membedakan kita sama binatang in a way gitu, karena ya kalau misalnya lu pengen mengikuti naluri lo gitu ya, wah nggak ada deh yang namanya monogami, pokoknya gue pengen, you know, kita sebagai seorang laki-laki kita ini pemburu man, you know, like, you know, kita ini harus punya cewek di mana-mana bro, gitu segala gitu. Itu naluri our animal instinct aja gitu, naluri binatang kita gitu kan, karena itu normal aja. Jadi in a way kita dilahirkan dan kita sendiri setiap hari pasti ada tension itu. Apakah tensionnya ini akan membawa kita lebih manusiawi atau lebih ke naluri binatang kita? Gitu. Itu tensionnya. The choices that we make. Nah, analogi yang gue sempat dengar itu ada, lu tahu kan kalau misalnya di hotel gitu, lu ada tulisan clean up my room, tolong bersihkan kamar saya, atau do not disturb. Nah, jadi setiap pagi ketika kita bangun tidur, by default itu by default tuh bahasa Indonesia apa ya? Udah otomatis lah. Otomatis di depan pintu kita tulisannya do not disturb. Wow. By default. Udah itu. Jadi kenapa? Tuhan tolong ya jangan ganggu gue. Do not disturb. By default. Jadi setiap hari lo harus buka pintu lo. Abis itu lo tuker. Wow. Clean up my room. That's very good. Ya right? Clean up my room. Jadi untuk Tuhan bisa terus membersihkan hati kita. Nah, itu yang tiap pagi gue lakuin. Tiap pagi gue selalu nanya sama Tuhan. Ketika gue bangun tidur, thank you ya Tuhan, gue bangun. Wow. Thank you ya Tuhan, gue bangun. Itu pertama, being grateful. Thank you ya Tuhan, gue bangun. Yang kedua,
what are you going to do in me today? Udah itu aja. So in a way itu gue kayak lagi ngebalikin dari do not disturb ke please clean up my room. Okay. Itu analoginya sih. Yeah, that's an excellent analogy. Yeah. And it's a revelations juga buat aku jadi tiba-tiba terbuka. Karena kan kalau di hotel tuh sometimes kadang-kadang bukan cuma pelangnya, kadang-kadang kan ada tombol cetekan tuh. Betul. Dimana kalau kita do not disturb, di luar mau ngebel sekencang apapun nggak akan pernah kedengeran yang di dalam. Iya kan, karena dia udah ngebel tapi ya kita matiin, nggak akan pernah kedengeran gitu. Makanya kita pernah bilang apanya suara, orang nggak ada suara ya, karena we put do not disturb oh button. My goodness. There you go. Gimana cara denger suara Tuhan? Iya. Gitu. Lu kalau misalnya lu masih tulis do not disturb. Dan kadang-kadang nih ya pernah ya, kayak misalnya kita lagi di hotel, terus kita marah gitu, loh kok nggak dibersihin sih? Karena kita lupa. Ternyata kepencet sebelumnya. Yes. Ya kan, terus kita nyalahin, kok gak dibersihin sih, gimana nih? Padahal kan saya pikir saya udah minta. Tapi ya dia udah datang. Cuman kita gak sadar aja bahwa still do not disturb. So good, man. Iya kan? So good. Bener gak sih? Jadi kayak kadang-kadang dan akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Iya. Padahal kita gak pernah buka pintu itu untuk ngeganti pelang make up my room. Betul. Untuk dibersihkan hati kita. Betul. Betul. That's amazing. Wow, that's amazing. I love it. Tapi kadang-kadang ada yang baik akhirnya ninggalin notes selipan. Dan kalau kita mau membaca notes itu dan bilang kami udah datang mau ngebersihin, tapi you are not around, and then there's this no disturb sign, dan kita sadar oh iya ya, and then ya udah besoknya we repent. Kita tobat. Wow, that is like suddenly aku jadi kebayang, it's it. Like benar kan? See, by the way, this is the gue ngobrol sama Mary nih kayak kemarin pas di Padamu Negeri di restoran gue itu kayak ngobrolnya kayak gini nih, tapi nggak kita rekam di podcast gitu, tapi kayak gini. It's Comcel. I love it. Yeah, it's so good. Tapi I can confirm dengan apa yang tadi Daniel baru bilang sih, bahwa I think spiritual health, spiritual exercise, relationship itu it must be a lifestyle sih. Ya itu benar-benar harus jadi lifestyle kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi bukan karena yaudah kalau kita ke gereja ya udah saya di situ belajar ya. Tapi it's a lifestyle dengan orang kita ketemu di taksi dengan siapapun juga gitu kan. When it becomes a lifestyle, then we are open to receive from anyone, anyhow, anytime gitu kan. Dan I was stuck in that experience before, karena kalau sebelumnya tadi Daniel bilang tentang ritual-ritual, I think I shared with you before kan, tahun 2019 itu sebenarnya tahun dimana saya tuh benar-benar punya kerinduan mau mencari Tuhan, ya kan? Karena 2020 tuh tahun penting, ulang tahun ke-40, I need my new vision, I need my new direction, dan aku ngerasa bahwa kayaknya kok udah agak karatan ya tune in-nya lagi gitu. Dan kita mau ke sebuah conference. Iya, and because of you posted itu meng-encourage saya untuk I already want to create this kind of ritual. Pokoknya bakalan keren. Ini adalah waktunya di mana saya akan meng-gain back the relationship gitu kan. Tapi kan ternyata Tuhan punya cara yang berbeda. Tapi justru dengan kejadian itu dan dengan 2020, 2021, 2022, he built relationship with me through many amazing ways yang nggak pernah aku bayangkan, lewat orang-orang yang nggak pernah aku bayangkan. Bahkan di podcast ini pun gitu, siapa yang pernah nyangka I can really learn it can really heal one of my spiritual exercise from salah satu bintang tamu saya yang pernah saya hadirkan di sini. You know who? I never share this before sebenarnya. Siapa? Dena Rahman. What? Cuma ngobrol dengan seorang Dena Rahman yang nggak pernah ngebayangin dong aku bakalan bisa ngobrolin hal-hal yang spiritual gitu. I don't think she shared something that is super spiritual at that time, tapi itu men-trigger saya untuk menemukan satu tempat gitu di mana it becomes my ritual habit. Akhirnya setiap hari I listen to podcast sermon. Kalau
kalau Daniel kan Gua lari. lagi lari ya, aku biasa lagi dandan. Oh, So every day. Gila, pantesan Jadi cerah terus gitu. Iya. Jadi biasanya sambil make up gitu, sambil dengerin. Ya. Ya in a way sebenarnya setelah aku pikir-pikir tuh sebenarnya bukan hanya mau make up wajah, tapi mau make up hati juga ya. Iya, tapi so like ya itu salah satu ritual yang everyday. Karena kan sebenarnya untuk bisa membuild new habit ya kita harus gabungin dengan habit kita yang memang udah ongoing kan. So good. Sehingga kita nggak perlu menciptakan habit baru lagi. Betul. Jadi setiap hari, saya harus make up kan. Ya. Jadi ya sambil daripada ngapain dong bengong atau ngapain nonton yang lain, ya udah dengerin aja. So good. Jadi it started from there, tapi kan after that it builds more and more and more and more gitu. It transform you ya. It transforms me a lot sampai aku ngerasa bahwa wow, is you so real gitu kan. I want to experience you personally. Maksudnya ini bukan benar-benar kayak cuma dengar baca Bible rema gitu kan, tapi real I really experience. Want to really experience you gitu. Did you? So last year on my birthday, selama ulang tahun biasa saya jarang banget minta hadiah. Tapi for the first time in my life, I wrote in my journal, I want you as my birthday presents. Dan saksikan di Daniel Tetangga Kamu. Di Daniel Tetangga Kamu. Betul, saksikan ya. Lanjut ya. Apa yang terjadi nanti silakan dilanjutkan di sana. Gue sendiri juga penasaran. Oh my goodness, I love it. Yes. Tapi itu triggernya dari situ. Come on. No, situ for salah sure, satunya. for sure. Tapi kan again through proses. Lewat orang It's a yang kita journey. temuin setiap hari, sometimes kita nggak tahu kan. Exactly. Lewat Dena Rahman, Edric Chandra, siapa pernah nyangka coba. Tapi at least mungkin dia juga nggak tahu ya sebenarnya apa yang dia share itu it fit some things into my soul. Iya, tapi hal-hal seperti itu sih yang sometimes kita nggak akan pernah tahu. Tapi if we allow ourselves, then okay, you can clean up, you can come in and clean up my room. Please come in. Yeah. So good. He will come. Yeah. Iya kan? That's so good. Yeah. Wow. I love it. Yes.